Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan saya Sanjulia. Saya Johanna Tania Rosadi. Saya Sita Sagarinya. Saya Muhammad Fauzan Bindro. Saya Kak Elif Ibraza. Saya Muhammad Ibrahim Musa. Langsung aja ke penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Elif Ibraza. Saya Muhammad Ibrahim Musa. Kita akan menjelaskan tentang peran Soekarno terhadap kemerdekaan Indonesia. Saya akan menjelaskan biografi Soekarno terlebih dahulu. Soekarno lahir di Surabaya pada tahun 1901, tepatnya pada 6 Juni. Bapaknya Soekarno bernama Raden Sukemi Sosroharjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Soekarno pertama kali sekolah di Tulungagung dan memutuskan untuk pindah ke Mojokerto untuk mengikuti pekerjaan kedua orang tuanya. Pada tahun 1911, Soekarno memutuskan untuk pindah ke ILS atau Europees Leisure School untuk memudahkan dia melanjutkan sekolah di HBS atau Harder Burger School. Pada tahun 1915, Soekarno menyelesaikan sekolahnya di ILS dan melanjutkan sekolahnya di HBS tepatnya di Surabaya. Pada tahun 1921, Soekarno menyelesaikan sekolahnya di HBS bersama rekannya bernama Djoko Asmo dan memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya di Fakultas Teknik di ITB, tepatnya di Bandung. Saat di Bandung bersama Djoko Asmo, Soekarno tinggal di kediaman Ketua Sarekat Islam bernama Haji Sanusi, tepatnya dan juga sebagai rekan sahabat karib Cokro-Minoto. Pada tahun 1965, tepatnya bulan Agustus, kesehatan Soekarno sudah menurun dan juga meninggal pada 21 Juni, tepatnya hari Minggu 1970 di rumah sakit di pusat rumah sakit Pangkalan Darat, tepatnya di Gatot Subroto, Jakarta. Walaupun Soekarno pernah meminta untuk dimakamkan di kediaman di pemakaman Istana Batu Tulis, tapi pemerintahan Soeharto memutuskan untuk memakamkan Soekarno di Blitar, Jawa Timur sebagai tempat pemakaman Soekarno. Nah, setelah kita mendengarkan biografi dari Soekarno ini, tidak terlepas dari biografi Soekarno. Soekarno ini adalah sosok yang sangat penting bagi kemerdekaan Indonesia tentunya. Nah, saya Muhammad Ibrahim Musa akan menjelaskan peran-peran penting Soekarno, yaitu Presiden pertama Indonesia, terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, kita dari awal Soekarno ini memiliki peran yang sangat penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, langkah awalnya yaitu ia sebagai pemimpin Indonesia mendirikan Partai Nasional Indonesia atau yang kita sebut PNI pada tahun 1927. Nah, ia juga dikenal sebagai orator ulung yang mampu membangkitkan semangat rakyat Indonesia dengan pidato-pidatonya yang penuh inspirasi. Nah, perjuangan Soekarno ini tidak terlepas dari masa penjajahan Belanda. Saat Jepang datang ke Indonesia, ia juga tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yakni dalam berbagai organisasi yang dibentuk untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, yakni yang sering kita dengar yaitu BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut PPKI. Nah, Soekarno ini juga sangat berperan penting dalam merumuskan dasar negara Indonesia atau yang biasa kita sebut Pancasila, yang menjadi landasan ideologis bangsa Indonesia. Nah, puncak dari perjuangan Soekarno ini terjadi pada 17 Agustus 1945 atau yang kita tahu sebagai Hari Kemerdekaannya Indonesia. Ia bersama wakilnya yaitu Muhammad Hatta membacakan proklamasi Indonesia. Sebagai proklamator, Soekarno membacakan teks proklamasi yang menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan, ia menjadi presiden pertama Indonesia dan memimpin bangsa ini dan melewati berbagai banyak tantangan di awal kemerdekaan Indonesia ini. Nah, peran Soekarno tidak hanya terbatas pada perjuangan kemerdekaan. Ia juga membangun identitas bangsa dan memperjuangkan persatuan rakyat Indonesia. Nah, itu penjelasan biografi dan peran dari Soekarno.
Halo semuanya, aku Anya dan Johanna akan menjelaskan tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia selanjutnya. Kalian tahu nggak kalau ada 2 jurnalis yang berhasil mengabadikan momen penting mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945? Mau tahu siapa orangnya? Mereka adalah Mendur bersaudara. Mendur bersaudara yang kita maksud adalah Alex Mendur dan Frans Mendur. Kita bahas satu-satu ya. Alex Mendur atau Alex Impurung Mendur adalah anak pertama dari 11 bersaudara. Ia lahir pada 7 November 1903 dan wafat pada 30 Desember 1984. Alex termasuk ke dalam kelompok yang membangun Indonesian Pers Photo Service atau yang bisa kita singkat dengan IPHOS. IPHOS ini banyak menyumbangkan foto-foto terkenal dalam masa Revolusi Nasional Indonesia. Selanjutnya ada Frans Mendur atau Frans Sumarta Mendur. Ia adalah anak keempat dari 11 bersaudara. Ia lahir pada tanggal 16 April 1913 dan wafat pada 24 April 1971. Frans ini adalah salah satu dari jurnalis yang ikut mengabadikan momen-momen di peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama kakaknya yaitu Alex Mendur. Pada tahun 1997, Frans Mendur menerima penghargaan yaitu Satya Lencana Pembangunan dari pemerintah Indonesia sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasinya di bidang jurnalistik dan dokumentasi sejarah Indonesia. Kalian tahu nggak kalau satu-satunya dokumentasi tentang momen penting peristiwa proklamasi ini yang kita punya saat ini adalah punyanya negatif film dari Frans Mendur. Mau tahu gimana kisahnya? Langsung aja kita bahas. Oke, kita masuk nih ke cerita kejadiannya. Nah, kejadiannya itu bermula saat Frans dan Alex itu mereka ngedengar kalau proklamasi akan dibacakan. Mereka segera ke tempat lokasi kejadiannya dan mendokumentasikan kegiatan tersebut. Padahal mereka tahu kalau kegiatan yang mereka lakuin ini beresiko tinggi. Nah, benar aja pas Jepang udah tahu, mereka tuh segera ditangkap dan Jepang berniat untuk menyita kamera keduanya. Nah, kamera Alex ini disita dan hasil foto-fotonya tuh dibakar. Sementara punyanya si Frans ini itu nggak kesita karena Frans berdalih kalau hasil negatif filmnya itu udah disita sama Badan Pelopor Kemerdekaan Indonesia. Nah, padahal tuh sebenarnya dia udah ngubur negatif filmnya di halaman kantor tempat dia bekerja yaitu Harian Asia Raya. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya yaitu pas sebulan setelah kejadian tersebut, akhirnya kejadiannya mereda karena Jepang mulai menyerah ke sekutu. Nah, di situ akhirnya Frans dan Alex mengambil negatif foto yang udah mereka kubur dan mereka mencetaknya di sebuah studio foto di mana akhirnya foto-foto yang udah mereka cetak itu menjadi dokumentasi detik-detik sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, 1 tahun setelah kejadian itu yaitu 1946, Frans dan Alex itu bersama dengan fotografer lainnya mendirikan sebuah agensi foto berita pertama di Indonesia yaitu IPHOS atau Indonesian Press Photo Service. Nah, agensi ini tuh berperan penting di mendokumentasi kegiatan-kegiatan penting yang ada setelah kemerdekaan Indonesia kayak kegiatan konferensi, pertempuran, bahkan sampai upacara kenegaraan. Nah, itu dia cerita peran-peran di mana Alex sama Frans ini berperan penting di Indonesia. Oh ya, kita juga ada 3 foto yang ada di infografis kita, yaitu ada foto pembacaan proklamasi yang diambil oleh Frans sama 2 foto pengibaran bendera. Lalu yang terakhir itu kita ada fun fact mengenai Mendur bersaudara. Jadi Mendur bersaudara ini baru mendapatkan penghargaan pertamanya pada 9 November pada tahun 2009 yang penghargaan yang dinamakan Bintang Jaya Utama. Lalu yang kedua ada penghargaan Bintang Mahaputra Nararya pada tanggal 12 November tahun 2010.
Kedua penghargaan ini diberikan atas peran jurnalistik mereka dalam mendokumentasikan momen-momen penting dalam sejarah Indonesia. Lalu pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendirikan Tugu Pers Mendur dan Museum Foto di kota asal mereka, yaitu Minahasa Utara. Nah, Tugu dan museum ini dibangun untuk penghormatan dan pengakuan atas jasa-jasa penting mereka. Ya, segitu aja penjelasan kita tentang Alex Mendur dan Fred Mendur. Nah, kita mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Kita lanjut ke tokoh berikutnya. Halo guys. Jadi setelah penjelasan dari Mendur bersaudara, di sini kita akan menjelaskan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saya Siti Sagania. Saya Muhammad Fauzan Mudindro. Di sini kita akan menjelaskan biografi dan juga peran sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia, mengenai dari peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu. Oke. Jadi yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan biografi dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX terlebih dahulu. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini lahir pada tanggal 12 April 1912 di Ngasem, Yogyakarta. Dengan nama lahir Gusti Raden Mas Doro Jatun. Ia merupakan putra dari si Raden Hamengkubuwono VIII dan ibunya yaitu Raden Ajeng Pustilah. Sejak ia berusia 2 tahun, ia telah dinobatkan sebagai putra mahkota Yogyakarta. Dan setelah ia berusia 4 tahun, ia telah dididik untuk tinggal terpisah dari keraton. Yang dimaksud dengan tinggal terpisah dari keraton ini, ia tinggal bersama keluarga Belanda yaitu Mulder yang menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah Neutral Holland Javanese Jonge School di daerah Gondok Kusuman. Dan selama ia tinggal bersama keluarga besar Mulder ini, ia memiliki nama panggilan yaitu Henky yang diambil dari nama pangeran Belanda yaitu Hendrik. Dan nama Henky ini tuh melekat padanya selama ia sekolah dan juga kuliah di Belanda. Selanjutnya, Fauzan akan menjelaskan peran dari si Hamengkubuwono IX tentang sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Ya, peran Sultan Hamengkubuwono IX sebelum kemerdekaan yaitu beliau mengubah pasal-pasal perjanjian, namun itu gagal dan kekuasaan kembali ke tangan Belanda. Namun beliau berpengaruh dalam mengurangi pengaruh Belanda, yaitu Patin Dalem yang awalnya sebagai mata-mata Belanda. Beliau berhasil mengubahnya menjadi pembantu Sultan dan mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama yaitu bergabung dengan Republik. 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 5 September tahun 1945, beliau bersama Paku Alam Klapan mengeluarkan maklumat yang berisi bahwa Yogyakarta bersedia bergabung dengan wilayah Republik Indonesia. Lalu yang kedua, memimpin dalam agresi militer kedua Belanda, yaitu beliau tidak hanya menjadi sasaran serangan, tetapi beliau juga pemimpin yang memimpin pergerakan perlawanan melawan Belanda. Lalu yang ketiga, membantu finansial negara Indonesia. Tidak hanya membantu dalam bidang militer dan politik, beliau juga membantu dalam finansial, yaitu beliau atau Sultan Hamengkubuwono IX ini mengerahkan atau mengalokasikan sebagian kas keraton untuk kepentingan negara seperti ke Tentara Nasional Indonesia dan delegasi negara. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu gelar nasional. Akhirnya usaha Sultan Hamengkubuwono IX ini diakui oleh negara dan bangsa dan negara, yaitu pada tanggal 30 Juli tahun 1950. Dan beliau diberkati oleh gelar pahlawan nasional. Itu saja dari saya, lalu dilanjutkan oleh Mia lagi. Oke, di sini aku akan menjelaskan kembali tentang tahta dan juga kematian dari si Sultan Hamengkubuwono IX ini. Jadi pada tanggal 22 Oktober 1939, si Sultan Hamengkubuwono VIII dinyatakan meninggal dunia. Dan akhirnya tahta Kesultanan Yogyakarta pun jatuh ke tanah Doro Jatun. Dan Doro Jatun pun dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tanggal 18 Maret 1940.
dan ia memiliki 2 gelar sekaligus, yaitu Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Subia Raja Putri Narenda Mataram dan Sampean dalam ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senapati ing Ngalaga Abdurrahman Syahidin Panatagama Khalifullah Lingkang Jumeneng Kaping Sanga. Dan akhirnya pada tanggal 22 Oktober 1988 di Washington DC, si Sultan Hamengkubuwono IX dinyatakan meninggal setelah muntah-muntah di kamar hotelnya. Dan akhirnya jasadnya pun dipulangkan kembali ke Yogyakarta dan disemayamkan di Bangsal Kencono, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 7 Oktober 1988. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian penjelasan tokoh dan peran terhadap kemerdekaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.